Selamat siang yang terhormat dosen pengampu Ritmi Setiawati, SPD MPD. Perkenalkan nama anggota kelompok, saya Margareta Dita. Dan saya Dimas Pangestu Yuda Pratama. Baik, di sini kami akan mempresentasikan video tentang perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia masa Praaksara dan Hindu-Buddha. Materi yang akan kita bahas yang pertama, awal mula kehidupan di muka bumi. Yang kedua, gelombang migrasi masa praaksara ke Nusantara. Yang ketiga, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya manusia praaksara. Yang keempat, akulturasi budaya Indonesia dan India. Yang pertama, awal mula kehidupan di muka bumi. A. Arkaikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 2500 juta tahun. Pada saat itu, kulit bumi masih panas, sehingga tidak ada kehidupan. Baru pada akhir zaman ini, mulailah nampak ada kehidupan sedikit demi sedikit. Yang B. Paleozoikum. Zaman yang berlangsung 340 juta tahun ini memiliki ciri munculnya kehidupan. Oleh karena sudah ada kehidupan, zaman ini disebut juga zaman primer. Makhluk hidup yang muncul adalah mikroorganisme, binatang-binatang terkecil yang tak tertulang belakang sampai pada permulaan amfibi dan reptil. Yang C. Mesozoikum. Zaman ini berlangsung kira-kira 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan, jenis reptil mencapai bentuk yang luar biasa besarnya sehingga pada zaman ini sering disebut juga dengan zaman reptil. Yang D. Neozoikum atau Kainozoikum. Zaman ini dibedakan menjadi dua zaman, yaitu yang pertama Tersier, zaman ketiga. Zaman ini berlangsung sekitar 60 juta tahun. Yang terpenting dari zaman ini disaudarai dengan perkembangannya. Jenis binatang menyusui seperti jenis primata, contohnya kera. Lambat laun jenis reptil mengalami kepunahan. Yang kedua, Quartile, zaman keempat. Zaman ini disaudarai dengan adanya kehidupan manusia, sehingga merupakan zaman terpenting bagi perkembangan budaya manusia. Zaman Quartile dibagi menjadi dua zamannya, yakni zaman Diluvium atau Pleistosen dan Alluvium atau Holosen. Yang kedua, gelombang migrasi masa praaksara ke Nusantara. A. Gelombang migrasi Peda. Gelombang migrasi pertama di Indonesia dilakukan oleh bangsa Melanesia atau disebut juga dengan Papua Melanozoid, yang merupakan rumpun bangsa Melanozoid ras Negroid. Yang B. Migrasi bangsa Proto-Melayu. Setelah kedatangan orang Peda ke Nusantara, kemudian disusul oleh kedatangan dua gelombang besar manusia yang dikenal sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Yang C. Migrasi bangsa Deutero-Melayu. Nenek moyang bangsa Indonesia dari golongan Melayu Muda atau Deutero-Melayu tiba di Kepulauan Indonesia sekitar tahun 500-an SM. Migrasi yang dilakukan oleh suku bangsa Deutero-Melayu dilakukan dengan menggunakan perahu bercadik dua. Lanjut, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya manusia praaksara. A. Zaman batu. Zaman batu dibedakan lagi menjadi 3 periode masa, yaitu yang pertama, sistem sosial, ekonomi, dan budaya masa batu tua, Paleotikum. Zaman batu tua merupakan suatu masa di mana hasil buatan alat-alat dari batunya masih kasar dan belum diasah, diumpan, sehingga bentuknya masih sederhana. Hasil budaya ini dikembangkan oleh gelombang migrasi ras Peda. Contoh kebudayaan batu tua adalah kapas peribas, kapas genggam, kapas penentak, alat serpih. Yang kedua, sistem sosial, ekonomi, dan budaya masa batu tengah Mesolitikum. Zaman batu terus berkembang memasuki zaman batu Madya atau batu tengah yang dikenal zaman Mesolitikum. Hasil kebudayaan batu Madya ini sudah lebih maju apalagi dibandingkan hasil kebudayaan zaman Paleotikum, batu tua. Sekalipun demikian, bentuk dan hasil-hasil kebudayaan zaman Paleotikum tidak serta
merta punah, tetapi mengalami penyempurnaan. Yang ketiga, sistem sosial, ekonomi, dan budaya Batu Muda, Neolitikum. Zaman Batu Muda merupakan suatu masa di mana alat-alat kehidupan manusia dibuat dari batu yang sudah dihaluskan, serta bentuknya lebih sempurna dari zaman sebelumnya. Hasil budaya ini dibawa oleh gelombang migrasi masa Proto-Melayu. Hasil budaya utama masa Neolitikum adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Nah, lanjut B. Zaman logam. Perlu ditegaskan bahwa dengan dimulainya zaman logam bukan berarti berakhirnya zaman batu. Karena pada zaman logam pun alat-alat dari batu terus berkembang bahkan sampai sekarang. Sesungguhnya nama zaman logam hanyalah untuk menyatakan bahwa pada zaman-zaman tersebut alat-alat dari logam telah dikenal dan dipergunakan secara dominan. Zaman logam dikembangkan oleh migrasi bangsa Deutero Melayu. Alat yang dihasilkan pada masa logam atau perundagian antara lain yang pertama nekara perunggu, yang kedua moko, yang ketiga kapak perunggu, yang keempat bejana perunggu, yang kelima arca-arca perunggu, dan keenam perhiasan dan manik-manik. Nah, selanjutnya ada teknik pembuatan alat-alat dari logam pada zaman perundagian. Yang pertama itu sire perdue. Cara ini hanya dapat digunakan untuk satu kali saja. Yang kedua itu bivalvi, yaitu cetakan dapat digunakan berulang kali. Selanjutnya, akulturasi budaya Indonesia dan India. Terdapat sekelompok masyarakat di Indonesia yang mempelajari dan memperdalam budaya India. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Buddha, masyarakat telah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Unsur-unsur kebudayaan asli Indonesia telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia yang sebelumnya memiliki kebudayaan asli tidak begitu saja menerima budaya-budaya baru tersebut. Kebudayaan inilah yang disebut dengan akulturasi. Proses masuknya pengaruh budaya Indonesia terjadi karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India. Nah, ada pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai bidang, antara lain yang pertama itu bidang keagamaan, kedua bidang politik, yang ketiga bidang sosial, yang keempat bidang pendidikan, yang kelima bidang sastra dan bahasa, dan keenam bidang arsitektur. Baik, hanya ini materi dari kelompok kami. Dan saya akan membacakan kesimpulan. Dalam perubahan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia, masa praaksara dan Hindu-Buddha membebakkan secara geologis manusia sudah ada di kepulauan Indonesia. Pada zaman Neozoikum, masa Kuarter kala Pleistosen, mereka mengembangkan budaya Paleolitikum sesuai itu. Kebudayaan semakin berkembang seiring dengan terjadinya gelombang migrasi Proto-Melayu dan Deutero-Melayu, dan menjadi revolusi kebudayaan pertama dalam sejarah umat manusia, yakni perubahan pola kehidupan dari pindah-pindah menuju menetap. Dengan kehidupan yang menetap,